baru kadang ni baen. Main paku-paku kan? Kita Indonesia kiper nita. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa bahasa itu menyimpan filosofi hidup, cara pandang hidup di lokasinya masing-masing. Nah, kalau kita tidak merawat bahasa daerah, berarti kita itu tidak memikirkan bagaimana mereka itu melihat dunianya. Melihat pentingnya keberagaman bahasa daerah sebagai identitas dan keunikan bangsa, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi menginisiasi program revitalisasi bahasa daerah dalam kebijakan Merdeka Belajar. Sasaran dari program ini yakni para penutur muda yang mengenyam pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Tak hanya itu, peran dari komunitas bahasa juga dibutuhkan agar cakupan revitalisasi lebih luas. Ada sinyalemen dari UNESCO tentang kehilangan bahasa-bahasa daerah di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri tercatat ini kan selama bertahun-tahun kita melakukan riset gitu ya. Di tahun 2019 itu ada catatan 11 bahasa daerah itu hilang penuturnya. Ya, artinya tidak dipakai lagi. Berarti bahasa itu mati. Ancaman kehilangan ini semakin hari ini semakin kuat. Nah, ini tentu harus dicari dong upaya untuk mengerem, ya, memperlambat proses kepunahan sebuah bahasa. Karena bagaimanapun kita tidak bisa memastikan apakah kehilangan itu akan semakin cepat atau bisa diperlambat. Nah, kita lebih percaya, mari kita perlambat. Nah, untuk mensinkronkan ya supaya ini bisa menjadi gerakan bersama ya, kita usung sebuah konsep baru yang lebih relevan dengan situasi-situasi kebahasaan tadi yang kita sebut dengan konsep revitalisasi bahasa daerah. Konsep revitalisasi bahasa daerah yang kita usung ini baru diperkenalkan uji coba 2021 nih. Kita uji coba dengan 5 bahasa daerah. Bahasa daerah yang besar gitu ya. Jawa, Sunda, kemudian ada 3 di Sulawesi Selatan. Makassar, Bugis, dan Toraja. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa nih untuk yang 3 wilayah provinsi yang penduduknya cukup besar ini gitu. Yang kita lihat adalah respons dari para penutur bahasa sangat positif. Mereka menyadari bahwa bahasa mereka juga yang dimasukkan ke dalam kategori bahasa yang masih aman itu merasa terancam. Karena ternyata jumlah penutur dari masing-masing bahasa ini juga memang terus menurun. Di dalam penerapan secara umum revitalisasi bahasa daerah ini kita melihat pada situasi kondisi kebahasaan yang ada di suatu wilayah. Misalnya untuk wilayah Jawa, bahasa Jawa, ataukah bahasa Sunda, ataukah bahasa Bali, ini yang kemudian kami kelompokkan ini sebagai kategori A, model A begitu. Jadi ada bahasa-bahasa yang masuk di dalam kategori atau di dalam model A, ada yang model B, ada yang model C. Jadi bahasa di Indonesia ini bagaimana kita melakukan revitalisasi ini menggunakan model yang berbeda-beda. Untuk yang model A, ini adalah bahasa-bahasa di suatu wilayah itu hanya satu bahasa yang dominan begitu. Misalnya bahasa Jawa. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, ini adalah dominan menggunakan bahasa Jawa. Kemudian yang Jawa Barat,
Banten ini akan dominan menggunakan bahasa Sunda. Oleh karena itu di tempat-tempatnya seperti ini kita menggunakan pendekatannya dengan pembelajaran di sekolah. Tetapi ada wilayah-wilayah misalnya yang 2 atau 3 bahasanya itu saling bersaing di wilayah itu. Misalnya di Sulawesi Selatan, di sana ada bahasa Mandar, ada bahasa Toraja, ada bahasa Bugis, ada bahasa Makassar. Oleh karena itulah di tempat yang model seperti itu kita bisa menggunakan model yang B, yang pendekatannya itu bisa melalui sekolah, melalui kurikulum muatan lokal begitu, bisa juga menggunakan dengan berbasis pada komunitas. K ditukar menjadi K. Apa ditambah di sini? Berkaitan dengan kurangnya guru dalam arti yang guru sebenarnya itu tadi, oleh karena itu kemudian kita bisa memperbolehkan silakan gunakan tokoh-tokoh misalnya sastrawan, komunitas sastra, ataupun dari taman-taman bacaan yang memiliki kapasitas berkaitan dengan materi-materi pembelajaran itu tadi, yang memiliki kapasitas berkaitan dengan mendongeng, berkaitan dengan berpidato, berkaitan dengan menulis cerita pendek. Ini kan menjadi ranah yang sangat spesifik begitu. Kalau guru utamanya yang kami lakukan pelatihan awal itu 251 kali 12, sehingga jumlahnya kemarin 3.000 sekian. Itu guru utama. Nah kemudian guru utama ini dalam rangka untuk ekspansinya begitu ya, satu orang katakanlah dia akan melatih 50 orang atau 60 orang dan seterusnya, sehingga dapat dikatakan seperti MLM itu. Jadi saling berkait begitu. Ini kemudian akan melatih ini, kemudian ini yang berikutnya akan melatih kepada si anak-anak itu. Bahkan ada juga yang guru utama sendiri yang kemudian turun tangan untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak. Di dalam kajian vitalitas itu, jika sebuah bahasa tidak lagi digunakan oleh anak-anak, kemudian ada remaja, kemudian orang dewasa, ini berarti bahasa itu nanti sudah akan punah. Nah, yang paling mendasar adalah anak-anak sendiri. Anak-anak berarti anak-anak usia SD, anak-anak usia SMP, kan begitu. Inilah yang kemudian menjadi target sasaran kita untuk melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Jika anak-anak ini sudah memiliki sikap positif, sudah memiliki kemauan untuk menggunakan bahasa daerahnya, ini kita yakin anak-anak inilah nanti yang akan menjadi generasi penerus kita, kan begitu. Tetapi ketika anak-anak ini sudah tidak menggunakan, dalam waktu 10 tahun, 20 tahun, berarti mereka ketika menjadi dewasa pasti tidak akan memberikan pembelajaran atau menggunakan itu kepada anak-anak mereka lagi. Kalau sudah seperti itu berarti bahasa itu sudah akan mengalami kepunahan, sudah terancam punah, sudah kritis dan akan punah. Kita akan melihat seperti apa upaya revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam kategori daerah prioritas. Dan juga Sumatera Utara yang salah satu kabupatennya mendapatkan penghargaan pelestarian bahasa daerah. Ngadandi amai pesim. Bang Akik ti me dapat anak dini ngan su dini ikam usaha pakalai bahasa Kenya, bahasa Tepun jam. Ketempat artisan no yang pat bang isu alu. Ko idi Akik pesan me dapat anak-anak nak kini dengan anak muda, pabrik anak diut dini, kok mpi isu aluk ngante, isu Kenya ngante. Tu yang mau kumbin lantain, tu yang mau taman ngantinan, tu yang mau sadin ngan seken, kanjat kusun lasan badak layan puyan. Kalimantan Timur, provinsi yang memiliki julukan benua etam ini memiliki ragam budaya dan juga bahasa daerah.
Sadar akan pentingnya bahasa daerah di Kalimantan Timur, pemerintah melalui Kemendikbudristek terus berupaya untuk melestarikan bahasa daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek yaitu memasukkan Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi prioritas dalam program revitalisasi bahasa daerah. Untuk tahun 2022, bahasa sasaran kami yaitu 3, bahasa Pasir, bahasa Kutai, dan bahasa Kenyah. Jumlah guru utama di tahun 2022 yaitu 277. Kemudian jumlah guru yang terimbas yaitu 1.160 guru. Komunitas adat ya, dari perwakilan komunitas itu ada 219. Sedangkan jumlah partisipan siswa semuanya ada 11.723 siswa dari ketiga bahasa itu. Karena persoalan utamanya adalah berkurangnya jumlah penutur bahasa daerah dan terutama tidak berjalannya pewarisan bahasa daerah terhadap generasi muda atau tunas baru, maka sasaran utama revitalisasi bahasa daerah adalah para penutur muda atau kami sebut dengan tunas bahasa, yaitu anak-anak usia SD, sekolah dasar, dan usia sekolah menengah pertama atau sederajat. Kita melakukan misalnya program-program pelatihan, peningkatan kompetensi guru, khususnya untuk muatan lokal, untuk kaitan dengan penguatan dia, penguasaan kompetensi dalam menyampaikan penuturan dalam bahasa daerah. Kedua juga kita melakukan penajaman kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan para budayawan di kantor dan dengan balai bahasa yang ada di sini untuk mengikat, untuk mempersiapkan mereka sehingga menjadi apa sih permasalahan kekurangan tadi bisa kita identifikasi dan kita akan buat mitigasi sehingga apa tindak lanjut kita untuk memenuhi kebutuhan ini. Di SDN 09 Tenggarong ini kami memiliki jumlah siswa sebanyak 427 siswa yang terdiri dari 17 rombel yang ada di sekolah kami. Dan kami juga memiliki program untuk bahasa daerah dan kami memiliki 3 guru yang sudah mengikuti pelatihan bahasa daerah yaitu Mulok Bahasa Kutai. Perkenalkan, nama Nyawa Dayang Denesa Humaira, Nyawa kelas 4A Berlian. Umur Nyawa 10 tahun. Dahulu kala, hiduplah seteroan sida berempuh 2 kanak. Untuk memenuhi macam-macam keperluan hidup tiap hari, sida berkebun. Jenis tanaman yang sida tanam yaitu tanaman yang mandi lawas menghasilkan buah atau cepat diketam. Dongeng yang kita kisahkan, kisah tentang di daerah Kutai Kartanegara. Etang nih harus tahu apa yang ada kisah-kisah di daerah sini. Dengan cara bercanda dengan bahasa Kutai, mendongeng biar tahu cerita-cerita rakyat yang ada di sini. Jadi dia antusias tuh gimana sih tahu kerajaan Kutai itu gimana, dongengnya Kutai itu gimana. Dengan saya literasi dari guru dari provinsi kemarin memberikan buku, kami mengetahui oh ini loh cerita legenda Kutai. Mereka ingin tahu, dengan itu mereka belajar dengan membuka kamus bahasa Kutai. Kita lestarikan bahasa Kutai. Kita revitalisasi bahasa Kutai. Hidup bahasa Kutai. Ini kenai
telu tiang kenggin, tawai kenggin tawai dalam inan. Kreativitas kami selama ini yang kami jalankan adalah memperkenalkan cerita-cerita daerah kepada anak-anak desa budaya Pampang supaya mereka mengenal dulu cerita-cerita yang sudah turun-temurun diceritakan oleh nenek-nenek moyang. Kini si kenayar, punya daun kayu, ini jatuh. Dan menyampaikan kepada anak-anak agar tetap berbahasa daerah dengan orang tua, dengan sanak saudara di rumah. Ya, ikutin ya. Ca. Dua. Telu. Empat. Lemah. Enam. Nama saya Liam, saya berumur 8 tahun. Senang gak sih belajar bahasa ini? Senang, karena saya bisa mengobrol dengan teman-teman dan melestarikan budaya Dayak. Kalau di rumah saya sering diajarin dengan orang tua. Nah, begitulah pemirsa, upaya revitalisasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dan juga pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait bahasa daerah yang ada di Kalimantan Timur. Di segmen berikutnya kita akan melihat seperti apa upaya revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara dan juga Kemendikbudristek. Dadah! Dadah! Sumatera Utara, provinsi yang berpenduduk lebih dari 15 juta jiwa ini memiliki dua bahasa daerah utama, yaitu bahasa Batak dan juga bahasa Melayu. Dalam program revitalisasi bahasa daerah tahun 2022, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara menyasar 3 dialek, yaitu Melayu Sorkam, Melayu Panai, dan juga Batak dialek Angkola. Terbukti, sebanyak 23.447 penutur di 5 kabupaten kota berhasil dijangkau dalam program ini. Kalau dari aspek bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Melayu, bahasa Batak, itu masih relatif aman. Tetapi semangat revitalisasi bahasa daerah yang kita laksanakan saat ini memang bukan hanya bahasa yang aman saja, tetapi semua bahasa yang kecenderungannya tidak ditransmisikan lebih banyak lagi kepada generasi-generasi penutur berikutnya. Ada kecenderungan keluarga-keluarga muda saat ini tidak mentransmisikan atau menurunkan bahasa daerah itu sesuai dengan fungsi dan kedudukannya untuk putra-putrinya. Oleh karena itu, baik itu bahasa Batak maupun bahasa Melayu atau bahasa dialek-dialek yang lain yang ada di Sumatera Utara perlu kita revitalisasi semua. Meskipun bahasa itu masih sangat aman. Penghargaan atas upaya melestarikan bahasa daerah berhasil didapatkan oleh salah satu wilayah administrasi yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan. Di sana tak hanya pemerintah daerah yang memiliki keinginan tinggi dalam melestarikan bahasa ibu, namun juga tokoh masyarakat, budayawan, guru, komunitas, dan bahkan para generasi muda berkontribusi besar dalam revitalisasi bahasa Batak dialek Angkola. Kami, Tapanuli Selatan, pemerintah dan masyarakat sangat haru dan bangga karena terpilih di antara sekian bahasa yang dibawakan oleh masyarakat di nasional, Tapanuli Selatan terpilih. Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, diwakili Kepala Dinas Pendidikan. Dalam hal ini kami sangat hormat dan salut kepada Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita yang sudah memilih Tapanuli Selatan. Tentu ini kerja keras dari semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan anak-anak yang ikut melestarikan bahasa, budaya Angkola
khas ataupun asli Tapanuli Selatan. 2 lawan 5. Dalam kelestarian bahasa di daerah kita, mulai dari kecil, mulai dari PAUD kita udah melaksanakan dari lingkungan kita untuk bahasa daerah. Pada jam pembelajaran tertentu di lingkungan sekolah dan diwajibkan menggunakan bahasa daerah, apalagi di luar sekolah, apalagi di rumah masing-masing. Kita menggunakan bahasa daerah. Dan kemudian ada komunitas-komunitas dan sanggar-sanggar tari yang menggunakan untuk kebudayaan tertentu yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kita melaksanakan sosialisasi dan pelatihan guru jenjang SD dan SMP di tahun 2022 sudah direalisasikan dengan melatih guru untuk jadi pelatih maestro sebanyak 150 orang guru dengan peserta 3 kecamatan. Jadi supaya mereka tertarik, saya sering itu di depan kelas bercerita. Contohnya cerita Jailanduk dan Jailabi. Jailanduk dohot Jailabi. Tandamu dekele Jailanduk. Jailabi. Pardaramu manangi cerita ni buon. Sebelum saya ceritakan cerita Jailanduk dan Jailabi, anak-anak itu tidak tahu bahwa kelinci itu adalah Jailanduk bahasa Angkolanya. Setelah saya ceritakan, oh ternyata Jailanduk itu kelinci ya Bu? Iya. Kalau kura-kura itu labi Bu? Iya labi. Nah jadi setelah saya ceritakan Jailanduk dan Jailabi, mereka mendengarkannya dengan sangat serius. Padahal itu cerita yang sering mereka dengarkan setiap hari kan, tapi ternyata dengan dibuat dengan bahasa daerah mereka semakin tertarik. Adanya bahasa daerah di sekolah ini teman-teman. Karena selain guru-gurunya kreatif, semangat, dan baik, kami juga diajarkan untuk balas pantun. Seperti contohnya, muda kehe ham tu si bolka, unang lubah marobat si lua. Muda hita anak sekolah, aku tangi dah hita di poda. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Keren kan sekolah kami? Nah pemirsa, di belakang saya ini merupakan anak-anak dari SMP Negeri 1 Angkola Timur yang tergabung dalam komunitas Naduma. Komunitas Naduma ini memiliki peranan penting dalam program revitalisasi bahasa daerah di Tapanuli Selatan karena menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk lebih proaktif dalam menjaga dan juga melestarikan bahasa serta budayanya. Selain tari-tarian, mereka juga diajarkan balas pantun, makobar, dan juga aksara Batak Angkola. Latar belakang didirikannya itu komunitas Sanggar Naduma Perkotaan itu mengingat kenakalan-kenakalan remaja sekarang, dan sudah banyak generasi-generasi muda lupa pada bahasa daerahnya dan pada adatnya. Makanya di sini kami mengembangkan dan memberikan pelajaran-pelajaran kepada anak-anak muda, baik orang-orang tua, karena sudah banyak yang nggak tahu masalah adat dan bahasa daerah di Tapanuli Selatan. Molak-lak ni bulu payung, na di baindui panjomuran ni timbaho. Anggo hata baya si dohonon, na suang dui songon hata naduk parjolo. Untuk menyukseskan program revitalisasi bahasa daerah, tentu perlu sinergitas bersama antara pemerintah dan juga semua elemen masyarakat. Mulai dari ketua adat, komunitas, guru, hingga orang tua. Tentunya program ini bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta generasi muda akan bahasa ibunya, sehingga hilangnya bahasa daerah dapat diminimalisasi. Bersama, mari kita wujudkan generasi muda yang mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing.